Jika semuanya ciptaan Allah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merenung dan bertafakur. Jika langit dan bumi serta semua alam ini adalah ciptaan Allah, lalu siapakah yang telah menciptakan Allah? Apakah Allah tidak punya bapak dan ibu? Ataukah memang Allah itu tidak ada yang menciptakan? Mohon jawaban dan penjelasannya yang sejelas-jelasnya agar kami faham serta bertambah iman dan keyakinan kami kepadanya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa seluruh alam ini, seluruh jagat raya ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan tentunya zat yang paling awal, tidak ada yang awalinya. Dialah zat yang paling akhir dan tidak ada yang mengakhirinya. Karena kalau yang paling awal masih ada awal lagi, berarti tidak paling awal. Kalau ada yang paling akhir, tetapi masih ada yang akhir lagi, maka tidak yang terakhir. Sehingga Sang Pencipta seluruh jagat raya, mulai dari langit, di dalam langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada antariksa, ada galaksi, ribuan galaksi yang luasnya tidak terhingga. Kemudian di bumi, yang luasnya bumi, ada gunung-gunung, ada lautan, ada sungai, ada batu-batuan, ada tumbuh-tumbuhan, segala macam jenis tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada binatang, dan macam-macam yang ada di bumi, semuanya pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan segala sesuatu yang di langit dan di bumi harusnya adalah zat yang maha satu, yang maha esa. Karena kalau ada dua pencipta, maka akan rebutan kekuasaan. Yang di langit mungkin akan yang menyerang yang di bumi. Yang di bumi mungkin akan menyerang yang di lautan mungkin akan menyerang dan saling serang menyerang. Sehingga keharmonisan alam jagat raya ini tidak akan terjaga, akan mudah sekali rusak karena Sang Penciptanya saling rebutan kekuasaan. Oleh sebab itulah Pencipta langit dan bumi dan seluruhnya yang ada di dalam langit dan bumi, Penciptanya pasti zat yang maha esa, zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Dan dialah zat yang paling awal, tidak ada awal lagi baginya. Dan dialah zat yang paling akhir, yang tidak ada akhirnya. Karena kalau yang paling awal masih ada awal lagi, kapan selesainya? Tidak akan selesai.
Kalau misalnya zat yang paling akhir, kemudian masih ada akhir lagi, tidak akan selesai. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan segalanya. Huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah yang paling awal, yang paling akhir. Tidak ada yang mengawalinya, tidak ada yang mengakhirinya. Dia yang paling tampak dan dia yang paling tersembunyi. Dan dia tidak sama dengan seluruh makhluknya. Itulah eksistensi Tuhan. Kalau Tuhan masih ada yang mengawalinya, berarti masih ada pertanyaan lagi. Siapa yang mengawali? Enggak akan selesai. Kalau misalnya Tuhan itu ada yang mengakhirinya, pasti akan bertanya lagi. Siapa yang mengakhirinya? Dan seterusnya. Jadi eksistensi Tuhan adalah huwa. Dia harus al-awwal. Yang maha awal, tidak ada yang mengawalinya. Dan dia yang maha akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Dan dia harus berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia juga harus mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada Tuhan kok diciptakan, itu bukan Tuhan. Tuhan kok diciptakan. Tuhan itu harus maha segala-galanya. Maha awal, maha akhir. Awalannya tidak ada permulaan, akhirannya tidak akan ada selesainya. Dia paling eksis dan dialah yang paling kekal abadi. Misalnya kita bisa melihat pemikiran kita yang tidak akan selesai. Contohnya kita berkata tentang telur dan ayam. Kalau kita selalu merenung dan pikiran kita turuti, kira-kira duluan mana antara telur dan ayam? Ada yang menjawab telur duluan, ada yang menjawab ayam duluan. Karena ayam akan bertelur, telur akan menetaskan ayam. Ada yang menjawab telur duluan, karena ayam itu terbuat dari telur. Lah, pertanyaan seperti ini kalau dikembalikan kepada Allah, maka Allah lah yang menciptakan telur dan ayam. Allah yang menciptakan telur dan ayam. Masalah duluan yang mana? Zat yang maha penciptalah itulah yang paling mengetahuinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajari kita, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan datang kepada kalian. Kemudian setan akan berkata, man khalaq kadza? Siapa yang menciptakan langit? Dijawab Allah. Man khalaq kadza? Siapa yang menciptakan bumi? Dijawab Allah. Siapa yang menciptakan ini? Jawab Allah. Siapa yang menciptakan? Allah, dan seterusnya. Hingga setan akan menggiring kepada pemikiran, man khalaqa rabbaka? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan, faidza balaghahu, apabila sampai kepada pemikiran seperti itu, fal yasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yantahi, dan selesai.